Matahari baru saja menggantung rendah di ufuk barat, menyiram benteng-benteng batu Khaybar dengan warna emas yang kental. Di balik tembok kokoh benteng Al-Natat, hembusan angin membawa aroma yang khas. Perpaduan tanah basah dari perkebunan kurma yang subur dan wangi tajam tanaman oleander yang tumbuh di sela-sela bebatuan. Di sebuah ruangan luas yang dipenuhi dengan rak-rak kayu berisi botol tembikar kecil, Zainab binti Al-Haris sedang bekerja dengan ketelitian seorang pemahat. Zainab bukanlah wanita biasa yang menghabiskan waktu hanya dengan bersolek atau menenun kain sutra. Ia adalah putri dari Al-Haris bin Abi Zainab, salah satu kesatria paling disegani di jazirah tersebut, dan istri dari Salam bin Mishkam, seorang pemimpin yang kebijaksanaannya diakui oleh kawan maupun lawan. Namun, di luar status kebangsawanannya, Zainab memiliki dunianya sendiri yang tersembunyi dalam botol-botol ekstrak dan tumpukan daun kering. Jari-jarinya yang ramping namun cekatan sedang menumbuk akar aconite. Suara lesung batu yang beradu secara ritmis menjadi musik latar di laboratorium pribadinya. Zainab adalah seorang alkemis herbal yang ulung. Di Khaybar, ia dikenal sebagai penyembuh yang mampu meramu penawar bagi demam gurun yang paling ganas. Namun ia juga dihormati karena pengetahuannya yang dalam tentang sisi gelap alam, racun-racun yang bisa melumpuhkan saraf hanya dalam hitungan detik jika salah takaran. Bagi Zainab, tanaman adalah bahasa alam yang jujur. Setiap daun membawa pesan dan setiap akar menyimpan rahasia kehidupan atau kematian. Bisiknya pelan, seolah berbicara pada tanaman di hadapannya. Kehidupan Zainab adalah potret kesempurnaan seorang wanita bangsawan di lembah yang kaya itu. Ia tumbuh besar dengan melihat ayahnya, Al-Haris, pulang dari medan latihan dengan baju zirah yang berkilau, membawa rasa aman bagi seluruh klan. Al-Haris adalah pusat gravitasi dalam hidupnya, seorang ayah yang tegas namun selalu luluh di hadapan kecerdasan putrinya. Dari ayahnya, Zainab belajar tentang keberanian dan harga diri yang tidak boleh diinjak-injak. Lalu ada Salam bin Mishkam, suaminya. Pernikahan mereka bukan sekedar aliansi politik antar keluarga terpandang, melainkan pertemuan dua pemikiran yang setara. Salam sering menghabiskan malam-malam panjang berdiskusi dengan Zainab tentang strategi, perdagangan, hingga sastra. Di mata Salam, Zainab bukan hanya pendamping, melainkan penasihat yang tajam. Cinta mereka tumbuh di antara rimbunnya pohon kurma yang menjadi jantung ekonomi Khaybar, sebuah cinta yang tenang namun mengakar sedalam fondasi benteng mereka. Pada sore itu, pintu laboratoriumnya terbuka perlahan. Salam masuk dengan langkah berat yang biasanya ia sembunyikan dari orang lain. Zainab segera menyadari perubahan aura suaminya. Ia meletakkan lesung batunya dan menghampiri Salam, menyeka debu dari bahu pria itu. Kabar dari selatan semakin kencang, Zainab. Ujar Salam lirih, matanya menatap deretan botol obat istrinya tanpa benar-benar melihatnya. Pasukan Muslim telah bergerak. Mereka bukan lagi sekedar desas-desas. Mereka adalah kenyataan yang akan segera mengetuk gerbang kita. Zainab terdiam sejenak. Ia meraih tangan suaminya, merasakan kekasaran telapak tangan seorang pemimpin yang mulai bersiap untuk perang. Khaybar adalah benteng yang belum pernah tertunduk, Salam. Ayahku ada di sana, kau ada di sini, dan tembok-tembok kita dibangun dari doa serta kerja keras. Mengapa kau tampak begitu gelisah? Salam menghela napas panjang. Ini berbeda. Mereka bertarung dengan keyakinan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tapi biarlah itu menjadi urusan para lelaki di garis depan. Tugasmu adalah memastikan stok obat-obatan kita cukup. Jika, dan aku berharap ini tidak terjadi, darah mulai membasahi parit-parit kita. Zainab mengangguk, namun pikirannya mulai berkelana jauh melampaui dinding laboratoriumnya. Ia melihat ke arah jendela, memandang lembah kurma yang hijau dan tenang. Dalam hatinya, ia berjanji akan melindungi kebahagiaan ini dengan segala kemampuan yang ia miliki. Baginya, keselamatan Al-Haris dan Salam adalah poros dunia. Jika poros itu goyah, maka seluruh langit Khaybar akan runtuh menimpanya. Malam itu, Zainab tidak bisa tidur. Ia kembali ke meja kerjanya, menyalakan lampu minyak kecil. Ia mulai memilah-milah tanaman yang jarang ia sentuh. Tanaman-tanaman yang tidak menyembuhkan, melainkan yang mampu mengakhiri penderitaan dengan cepat. Ia tidak tahu mengapa hatinya merasa perlu mempersiapkan itu. Mungkin itu adalah insting seorang alkemis,
atau mungkin firasat seorang wanita yang merasa badai besar sedang menuju ke arah rumahnya. Ia mengambil satu botol kecil kosong dan menatapnya lama. Di dalam botol itu, ia membayangkan sebuah kekuatan yang mampu memutarbalikkan keadaan ketika pedang dan panah tidak lagi berdaya. Zainab binti Al-Haris, sang putri lembah yang lembut, mulai memahami bahwa kecerdasannya dalam ramu herbal mungkin akan menjadi satu-satunya garis pertahanan terakhir bagi martabat keluarganya. Jika mereka datang untuk mengambil cahaya dari lembah ini, gumamnya pada kegelapan malam, mereka harus siap merasakan pahitnya tanah yang mereka injak. Di luar, suara burung malam bersahutan dan angin gurun yang dingin mulai menyapu perkebunan kurma. Khaybar masih tertidur dalam kemewahannya, tidak menyadari bahwa fajar yang akan datang membawa perubahan permanen yang akan menguji kesetiaan, cinta, dan kemarahan seorang Zainab hingga batas tertinggi yang bisa ditanggung oleh seorang manusia. Ia kembali menumbuk, kali ini lebih keras, seolah setiap hantaman lesung adalah detak jantung Khaybar yang bersiap menghadapi takdirnya. Langit di atas Khaybar tidak lagi menampakkan warna biru pirus yang menenangkan. Sejak fajar menyingsing, ufuk justru terlihat keruh oleh debu yang membubung dari ribuan derap kaki kuda dan kilatan logam yang memantulkan cahaya matahari pagi. Pengepungan yang ditakuti itu bukan lagi sekadar kabar burung yang dibawa pedagang kafilah. Itu adalah kenyataan yang mengepung setiap sudut cakrawala. Dari atas menara benteng Al-Natat, Zainab binti Al-Haris berdiri terpaku, jemarinya mencengkram pinggiran batu yang dingin, menyaksikan bagaimana lembah kurma yang hijau mulai berubah menjadi lautan baja. Suara trompet perang dan gemuruh takbir dari kejauhan terdengar seperti guntur yang terus-menerus mengancam. Zainab merasakan getaran di bawah telapak kakinya setiap kali mesin pengepung menghantam gerbang-gerbang luar. Namun yang lebih menggetarkan hatinya bukanlah suara kayu yang berderak atau dentingan pedang, melainkan sunyi yang mencekam di dalam koridor benteng. Para wanita dan anak-anak berkerumun dalam diam, mata mereka menyimpan ketakutan yang sama dengan yang dirasakan Zainab, namun mereka menatapnya seolah ia adalah pilar kekuatan yang tersisa. Zainab mencoba mempertahankan ketenangannya. Ia kembali ke ruang pengobatannya, tempat yang kini lebih mirip bangsal darurat daripada laboratorium alkimia. Bau harum herbal kini kalah telak oleh bau anyir darah yang terbawa masuk bersama para prajurit yang terluka. Disinilah Zainab menyaksikan kejamnya perang secara langsung. Ia melihat tetangga yang ia kenal sejak kecil datang dengan luka menganga, dan ia melihat bagaimana nyawa perlahan padam di balik kelopak mata yang mulai mendingin. "Ayahmu ada di garis depan, Zainab," bisik seorang pelayan dengan suara gemetar saat membawakan air bersih untuk membasuh luka. Dan Salam bin Mishkam sedang memimpin pertahanan di gerbang utama. Zainab hanya mengangguk singkat. Tangannya terus bekerja, membalut luka dan memberikan ramuan pereda nyeri, namun jiwanya berada di luar tembok itu. Setiap kali terdengar teriakan kemenangan atau pekikan duka dari luar, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa ayahnya, Al-Harith, adalah tipe pejuang yang lebih memilih mati di atas tanah daripada hidup di bawah penindasan. Dan suaminya, Salam, adalah pria yang akan memberikan nafas terakhirnya demi kehormatan Khaybar. Tengah hari tiba dengan suhu yang membakar. Di tengah kekacauan itu, pintu besar ruangan tersebut terbuka dengan dentuman keras. Seorang prajurit masuk dengan napas tersengal, pakaian zirahnya compang-camping dan berlumuran darah yang bukan miliknya. Matanya mencari-cari sosok Zainab, dan ketika mata mereka bertemu, prajurit itu tertunduk. "Katakan padaku," suara Zainab terdengar tajam namun tenang, meski seluruh sendinya terasa lemas. "Al-Harith, ayahmu, ia telah gugur sebagai kastria," ujar prajurit itu dengan suara parau. Ia berdiri tegak di depan gerbang, menantang maut hingga detik terakhir. Dunia seakan berhenti berputar bagi Zainab. Suara riuh di sekelilingnya tiba-tiba menjadi senyap, seolah ia tenggelam di dasar sumur yang dalam. Sosok ayahnya yang gagah, yang dulu sering mengangkatnya ke atas bahu saat ia kecil, kini telah menjadi bagian dari tanah Khaybar.
kehilangan ini terasa seperti sebuah lubang besar yang menganga di dadanya. Namun ia belum sempat menarik nafas untuk meratapi luka itu, ketika prajurit itu melanjutkan dengan suara yang lebih kecil, hampir seperti bisikan demati. "Dan Salam, suamimu telah menyusulnya. Benteng telah jebol, Zainab. Mereka tidak ada lagi." Zainab tidak berteriak. Ia tidak jatuh pingsan seperti wanita lainnya. Sebaliknya, ia berdiri tegak dengan tubuh yang kaku seperti patung garam. Rasa sakitnya begitu hebat hingga sarafnya seolah mati rasa untuk merespons. Suaminya, tempatnya berbagi rahasia dan rencana masa depan. Pria yang baru saja ia sentuh bahunya kemarin sore, kini telah tiada. Dalam satu fajar yang singkat, dua matahari dalam hidupnya telah padam sekaligus. Keheningan yang menyelimuti Zainab terasa lebih mengerikan daripada ledakan kemarahan. Ia melihat ke arah tangannya yang masih berlumuran darah para prajurit yang ia tolong. Darah itu kini terasa panas dan menjijikkan. Untuk apa ia menyembuhkan mereka jika dua orang yang paling ia cintai tidak bisa diselamatkan? Untuk apa ilmu alkimia dan pengobatan yang ia banggakan jika takdir begitu mudah merenggut segalanya dalam sekejap mata? Ia berjalan menuju jendela menara, mengabaikan seruan orang-orang di sekitarnya. Di luar, benteng-benteng Khaybar satu persatu mulai jatuh. Panji-panji baru mulai berkibar di bawah sinar matahari yang mulai condong ke barat. Zainab melihat ladang-ladang kurma milik keluarganya yang kini diduduki oleh pasukan lawan. Pemandangan itu memicu sesuatu yang gelap di dalam dirinya. Duka mendalam itu perlahan-lahan bermutasi. Rasa sedih yang tadinya melumpuhkan mulai mengeras menjadi kristal kebencian yang tajam. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai seorang penyembuh. Ia melihat dirinya sebagai sisa-sisa terakhir dari kehormatan Al-Harith. Ia adalah janda dari seorang pemimpin yang dikalahkan, dan ia tidak akan membiarkan kematian mereka berlalu begitu saja menjadi catatan kaki dalam sejarah kemenangan musuhnya. "Kalian mengambil cahayaku," gumamnya dengan nada yang sangat rendah, hampir tidak terdengar oleh telinga manusia, namun penuh dengan bobot dendam yang tak terukur. "Maka aku akan membawa kegelapan ke dalam perjamuan kemenangan kalian." Zainab berbalik dari jendela. Matanya kini tidak lagi basah, melainkan kering dan bersinar dengan tekad yang dingin. Ia berjalan menuju sudut ruangannya, tempat ia menyimpan bahan-bahan alkimia yang paling berbahaya, yang dulu ia anggap sebagai pilihan terakhir yang tak akan pernah ia gunakan. Di dalam botol-botol itu tersimpan saripati dendam yang akan ia racik menjadi sebuah kehancuran yang elegan. Fajar yang kelam telah berakhir, dan kini malam yang lebih pekat sedang bersiap menyelimuti hati Zainab. Ia tahu bahwa fisiknya mungkin akan segera menjadi tawanan, namun jiwanya telah memilih jalannya sendiri. Sebuah jalan sunyi menuju pembalasan yang akan diingat oleh zaman. Debu peperangan mulai mengendap di atas reruntuhan Khaybar, namun aroma kematian masih tertinggal di udara, bercampur dengan bau asap dari bangunan yang terbakar. Bagi penduduk yang tersisa, ini adalah waktu untuk merunduk, menerima takdir sebagai kaum yang kalah, dan memohon belas kasihan. Namun di dalam hati Zainab binti Al-Harith, tidak ada ruang bagi penyerahan diri yang hina. Baginya, menyerah adalah pengkhianatan kedua terhadap jasad ayah dan suaminya yang bahkan darahnya belum kering meresap ke bumi. Zainab kini berada di bawah pengawasan, namun martabat kebangsawanannya yang masih tersisa membuatnya diperlakukan dengan sedikit rasa segan. Ia tidak merobek pakaiannya atau meratap histeris di sudut ruangan. Sebaliknya, ia menunjukkan ketenangan yang membekukan, sebuah topeng yang begitu perpuncak sehingga para penjaganya mengira ia telah menerima nasib dengan ketabahan seorang mukminah. Mereka tidak menyadari bahwa di balik tatapan matanya yang teduh, sebuah mesin kecerdasan sedang bekerja dengan kecepatan penuh, memetakan setiap peluang di tengah kesempitan. Zainab tahu bahwa kekuatan fisik bukanlah jalannya. Ia tidak bisa mengambil pedang dan menyerbu ke tenda pusat komando musuh. Ia akan dijatuhkan sebelum sempat melangkah 10 tindak. Kekuatannya terletak pada apa yang ada di dalam kepalanya, pengetahuan tentang kelemahan manusia dan kerahasiaan alam.
Ia mulai merancang sebuah rencana yang tidak hanya membutuhkan keberanian, tetapi juga presisi seorang arsitek. Langkah pertamanya adalah pengumpulan informasi. Dengan kecerdasan sosial yang tajam, Zainab mulai menjalin komunikasi dengan orang-orang di sekitarnya, para pelayan dapur, budak-budak yang membantu mengangkut logistik, hingga para prajurit muda yang lengah dalam percakapan. Ia tidak bertanya secara langsung, karena pertanyaan langsung adalah benih kecurigaan. Ia menggunakan seni percakapan yang halus, seolah-olah ia hanya seorang wanita yang ingin memastikan bahwa tuan-tuan barunya terlayani dengan baik sebagai bentuk penghormatan. Suasana di perkemahan tampak lebih tenang malam ini, ujarnya suatu sore kepada seorang pelayan yang sedang membawa nampan perak berisi sisa makanan. Zainab membantunya merapikan letak nampan itu dengan gerakan yang tampak tulus. Kemenangan besar tentu membawa selera makan yang besar pula. Apakah pemimpin kalian menyukai hidangan yang kami sediakan di sini? Aku khawatir bumbu-bumbu Khaybar terlalu tajam bagi lidah orang-orang kota. Pelayan itu, yang merasa tersanjung diajak bicara oleh wanita seanggun Zainab, tertawa kecil. Oh, jangan khawatir, Nyonya. Mereka sangat menikmati hasil bumi lembah ini, terutama sang nabi. Beliau adalah orang yang bersahaja, namun para sahabatnya selalu berusaha memberikan bagian terbaik untuknya. Zainab menangkap umpan itu dengan halus. Begitukah? Seorang pemimpin yang dicintai pasti memiliki bagian favorit. Ayahku dulu sangat menyukai bagian punggung domba. Katanya itu bagian paling lembut. Apakah pemimpin kalian juga memiliki selera yang sama? Si pelayan menggeleng, mencoba mengingat-ingat percakapan di dapur pusat. Bukan punggung, aku mendengar dari para juru masak di tenda utama bahwa beliau sangat menyukai daging dari paha depan domba. Katanya itu bagian yang paling bersih dan lezat. Mereka selalu memastikan paha depan tersedia di nampan beliau setiap kali ada jamuan. Paha depan. Kata itu bergema di kepala Zainab seperti dentang lonceng di tengah malam yang sunyi. Ia telah menemukan titik masuknya. Paha depan domba adalah bagian yang relatif kecil namun padat, tempat di mana racun bisa meresap ke dalam serat daging dengan sempurna tanpa mudah terdeteksi oleh perubahan warna atau tekstur yang mencolok jika diolah dengan teknik yang tepat. Setelah mendapatkan informasi krusial itu, Zainab kembali ke sudut ruangannya. Ia mulai membuka simpanan rahasianya, sisa-sisa alkimia yang berhasil ia sembunyikan di balik lipatan pakaiannya saat penggeledahan. Ia memiliki ekstrak tanaman aconitum yang sangat pekat yang ia sebut sebagai napas kematian. Racun ini tidak memiliki rasa yang terlalu kuat jika dicampur dengan rempah-rempah yang beraroma tajam seperti jintan hitam, kayu manis, dan kapulaga. Rencana itu kini memiliki bentuk yang utuh. Ia akan menawarkan sebuah jamuan perdamaian, sebuah gestur yang tampak sebagai tanda ketundukan, namun sebenarnya adalah sebuah serangan balik yang mematikan. Ia akan memasak domba itu sendiri, memastikan setiap tetes racun meresap hingga ke tulang paha depannya, bagian yang paling disukai oleh sasarannya. Namun Zainab juga seorang yang realistis. Ia tahu resiko dari perbuatannya. Ia tahu jika rencana ini berhasil, ia mungkin akan mati. Dan jika rencana ini gagal, ia pasti akan mati. Tapi baginya, kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan dibandingkan dengan hidup dalam bayang-bayang orang-orang yang telah menghancurkan dunianya. Kematian adalah harga yang pantas untuk sebuah pembalasan yang puitis. Selama hari-hari berikutnya, Zainab mempersiapkan mentalnya. Ia berlatih untuk tidak menunjukkan sedikitpun kegelisahan. Ia mengatur napasnya, melatih gerak tangannya agar tidak gemetar saat menuangkan cairan maut itu nantinya. Ia bahkan mulai menyusun kalimat-kalimat yang akan ia ucapkan jika ia dipanggil untuk menghadap. Setiap kata harus mengandung kerendahan hati yang palsu, namun cukup kuat untuk menutupi api dendam yang membara di dadanya. Ia melihat keluar jendela ke arah makam-makam baru yang tidak bertanda di kejauhan. "Ayah, salam," ia bisik dalam hati. "Kalian tidak pergi dengan sia-sia. Aku akan membuat perayaan kemenangan mereka menjadi duka yang tak terlupakan. Jika Khaybar harus jatuh, maka mereka yang menjatuhkannya tidak boleh pergi tanpa membayar harganya." Zainab binti Al-Harith bukan lagi sekedar tawanan perang. Di balik tabir ketenangannya, ia telah bertransformasi menjadi seorang pembunuh yang paling berbahaya. Seorang wanita cerdas yang tidak lagi memiliki beban untuk kehilangan apapun.
Dengan informasi tentang paha depan domba di tangannya, ia siap melangkah menuju panggung terakhirnya. Ia hanya menunggu saat yang tepat, saat di mana penjagaan mulai kendor karena euforia kemenangan, dan saat di mana rasa lapar akan membimbing mangsanya menuju meja perjamuannya. Malam itu, di bawah cahaya bulan yang pucat, Zainab mulai merendam rempah-rempahnya. Cairan bening dari botol kecilnya perlahan bercampur dengan minyak zaitun dan bumbu-bumbu lainnya. Ia tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak sampai ke matanya. Persiapan di balik tabir telah usai. Saatnya sang alkimia turun ke dapur untuk menyajikan mahakarya terakhirnya. Dapur utama di kompleks Benteng Khaybar yang biasanya hiruk-pikuk kini terasa seperti sebuah kuil yang sunyi dan sakral. Asap tipis dari tungku api yang mulai menyala menari-nari di udara, membiaskan cahaya remang-remang yang masuk melalui celah ventilasi tinggi. Zainab binti Al-Harits berdiri di sana sendirian. Ia telah meminta izin khusus untuk menyiapkan hidangan bagi sang penakluk sebagai tanda penyerahan diri yang tulus. Para penjaga yang melihat sosok wanita bangsawan itu begitu tenang dan patuh, memberinya ruang. Mereka menganggap ini sebagai cara seorang wanita kelas atas untuk mencari jaminan keselamatan bagi dirinya sendiri. Namun, di atas meja kayu yang kasar, Zainab tidak sekedar sedang memasak. Ia sedang melakukan sebuah ritual alkimia yang paling berbahaya dalam hidupnya. Di hadapannya tergeletak seekor domba muda yang baru saja disembelih, pilihan terbaik dari peternakan Khaybar. Dagingnya masih merah segar, kenyal, dan bersih. Fokus utama Zainab tertuju pada bagian paha depan, bagian yang menurut informasinya adalah favorit target utamanya. Dengan pisau kecil yang sangat tajam, ia membuat sayatan-sayatan halus di sepanjang serat otot paha tersebut. Sayatan itu dibuat sedemikian rupa agar tidak merusak bentuk luar daging, namun cukup dalam untuk menjadi saluran bagi bumbu rahasia yang telah ia siapkan. Zainab mengeluarkan sebuah botol keramik kecil yang telah ia sembunyikan dengan sangat rapi. Di dalamnya terdapat ekstrak pekat dari tanaman Aconitum ferox yang di kalangan tabib gurun dikenal sebagai lidah naga. Ini adalah racun yang bekerja dengan kejam. Ia menyerang jantung dan saraf secara bersamaan, menyebabkan kelumpuhan sementara. Korban masih dalam keadaan sadar sepenuhnya. Yang membuatnya luar biasa adalah sifatnya yang nyaris gaib. Ia tidak memiliki aroma yang tajam, dan jika dicampur dengan lemak daging, rasanya akan tersamarkan oleh gurihnya kaldu. Tangan Zainab yang biasanya stabil, kini terasa sedikit dingin, namun bukan karena ketakutan. Itu adalah dinginnya tekad yang membeku. Ia mulai mencampurkan ekstrak racun itu dengan minyak zaitun murni, madu hutan, dan campuran rempah-rempah tradisional Khaybar, jintan, ketumbar, dan lada hitam. Ia mengaduk campuran itu perlahan. Warna hijau gelap dari racun itu perlahan menghilang, menyatu ke dalam cairan bumbu yang berwarna coklat keemasan. Ini bukan sekedar rempah. Bisik Zainab pada dirinya sendiri, suaranya nyaris tenggelam oleh suara kayu bakar yang berderak di tungku. Ini adalah setiap air mata yang kutahan saat melihat jasad ayahku. Ini adalah setiap sesak di dadaku saat menyadari Salam takkan pernah lagi pulang ke rumah kita. Dengan ketelitian seorang ahli botani, ia mulai mengoleskan cairan itu ke dalam sayatan-sayatan daging. Ia memastikan paha depan mendapatkan dosis yang paling tinggi, cukup untuk menjatuhkan seorang kesatria paling perkasa sekalipun. Ia memijat daging itu dengan lembut, memastikan setiap serat ototnya menghisap racun itu hingga ke tulang. Setiap gerakan tangannya adalah representasi dari amarah yang ia tekan dalam-dalam di bawah permukaan ketenangannya. Ia menanamkan rasa kehilangannya ke dalam sajian itu, seolah-olah duka cita yang ia rasakan bisa mewujud menjadi zat fisik yang mematikan. Bau daging yang mulai dipanggang memenuhi ruangan. Aroma lemak yang terbakar dan rempah yang harum mulai tercium, sangat menggugah selera bagi siapapun yang menciumnya. Zainab memperhatikan lemak yang menetes ke api, menimbulkan percikan-percikan kecil. Ia tahu bahwa panas api akan membantu racun itu berikatan dengan protein dalam daging, membuatnya tidak mungkin dipisahkan atau dideteksi hanya dengan mencium baunya.
Sembari menunggu daging itu matang sempurna, Zainab berdiri di depan jendela dapur yang menghadap ke arah reruntuhan gerbang benteng. Ia melihat para prajurit yang sedang bersukacita di luar sana, membagikan rampasan perang dan tertawa di atas tanah yang baru saja dibasahi darah kaumnya. Kemarahan itu kembali membumbung, namun ia segera menarik napas dalam-dalam. Seorang alkimis harus memiliki kepala yang dingin. Sedikit saja ia menunjukkan emosi yang salah saat menyajikan hidangan ini nanti, maka seluruh rencana ini akan runtuh. Ia mengambil segenggam garam dan menaburkannya di atas daging sebagai sentuhan terakhir. Garam itu tampak seperti kristal salju yang perlahan mencair di atas permukaan paha depan yang kecoklatan dan berkilau dengan lemak. Hidangan itu terlihat sempurna, sebuah mahakarya kuliner yang pantas disajikan di meja raja manapun. Tidak ada yang akan menduga bahwa di balik tampilan yang menggiurkan itu, kematian sedang bersembunyi dengan sabar. Zainab kemudian mengatur paha depan itu di atas nampan perak besar. Ia mengelilinginya dengan nasi berbumbu dan hiasan daun mint segar untuk memberikan kesan kesegaran. Matanya menatap tajam pada paha depan domba itu. Baginya, itu bukan lagi sekadar makanan. Itu adalah senjata terakhir Khaybar. Itu adalah pesan dari mereka yang telah tiada, yang dikirim melalui tangan seorang wanita yang kehilangan dunianya. Jika keadilan tidak bisa ditegakkan dengan pedang, gumamnya sambil merapikan pakaian kebangsawanannya yang kini beraroma asap, maka biarlah ia ditegakkan melalui jamuan ini. Ia mengambil napas panjang, menenangkan detak jantungnya yang mulai berpacu. Ia harus keluar sekarang. Ia harus berjalan melewati barisan prajurit dengan kepala tegak, membawa nampan kematian ini seolah-olah itu adalah persembahan suci. Zainab tahu bahwa begitu nampan ini meninggalkan dapur, tidak ada jalan kembali. Takdir Khaybar, takdir musuh-musuhnya, dan takdirnya sendiri kini terkunci di dalam serat-serat daging paha depan domba yang harum itu. Dengan langkah yang anggun dan wajah yang kembali menyerupai topeng ketenangan yang dingin, Zainab binti Al-Harith melangkah keluar dari dapur. Cahaya matahari senja menyinari nampan peraknya, membuatnya berkilau menyilaukan. Di balik pintu dapur, sejarah sedang menunggu untuk diuji oleh rasa lapar dan dendam. Udara sore di Khaybar terasa berat dan berdebu, namun Zainab binti Al-Harith melangkah melaluinya seolah ia sedang berjalan di koridor istana yang paling megah. Di tangannya, ia menopang nampan perak yang berat. Paha depan domba yang baru saja ia selesaikan masih mengepulkan uap tipis, membawa aroma rempah yang begitu memikat hingga para prajurit yang berjaga di sepanjang jalan setapak menuju tenda utama tak mampu menahan diri untuk tidak menoleh. Zainab tidak menoleh ke kiri maupun ke kanan. Pandangannya lurus ke depan, tertuju pada deretan tenda putih yang berdiri di pusat lembah, simbol kekuasaan baru yang telah menggulingkan dunianya dalam hitungan hari. Setiap langkah yang ia ambil adalah sebuah perjuangan melawan gravitasi duka. Kakinya terasa seperti terbuat dari timah, namun kehendaknya sekeras baja Damaskus. Ia bukan lagi sekadar seorang janda yang berduka. Ia adalah perwujudan sisa-sisa kedaulatan Khaybar yang menolak untuk mati tanpa perlawanan. Saat ia mendekati perimeter luar perkemahan utama, dua orang penjaga bersenjatakan tombak menyilangkan senjata mereka, menghalangi jalannya. Mata mereka menatap tajam pada nampan yang ia bawa, lalu beralih pada wajah Zainab yang tertutup cadar tipis, menyisakan sepasang mata yang bersinar dengan kecerdasan yang tak bisa disembunyikan. "Berhentilah, wahai wanita," salah satu penjaga berseru, suaranya parau karena debu gurun. "Apa urusanmu di pusat perkemahan ini?" Zainab berhenti tepat di depan ujung tombak mereka. Ia tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Ia sedikit mengangkat nampan peraknya, membiarkan aroma daging panggang yang gurih menyerang indera penciuman para penjaga tersebut. "Aku adalah Zainab, putri dari Al-Harith," ucapnya dengan suara yang jernih dan berwibawa, sebuah nada yang mengingatkan mereka bahwa wanita di hadapan mereka adalah seorang bangsawan. "Aku datang bukan sebagai musuh, melainkan sebagai seorang putri yang telah menerima kekalahan kaumnya. Aku membawa hadiah perdamaian bagi pemimpin kalian." Kedua penjaga itu saling pandang. Di satu sisi, prosedur keamanan sangatlah ketat. Namun di sisi lain, tradisi Arab menjunjung tinggi pemberian hadiah, terutama dari pihak yang kalah yang ingin berdamai. Terlebih lagi, penampilan Zainab yang bermartabat dan hidangan yang tampak begitu istimewa itu meruntuhkan kecurigaan awal mereka. "Tunggulah di sini," ujar salah satu penjaga sebelum ia berbalik masuk ke dalam tenda besar untuk meminta instruksi.
Selama menit-menit penantian itu, Zainab merasakan detak jantungnya menghantam dinding dadanya dengan keras, seperti palu yang menempa besi. Ia bisa merasakan keringat dingin mulai membasahi telapak tangannya di bawah nampan perak itu. Jangan gemetar, perintahnya pada dirinya sendiri. Jika nampan ini bergetar, rahasiamu akan terungkap sebelum misimu dimulai. Ia menarik napas dalam, menggunakan teknik pernafasan yang biasa ia gunakan saat mengekstrak minyak herbal yang sangat volatil, lambat, teratur, dan dalam. Beberapa saat kemudian, penjaga itu kembali dan memberi isyarat agar ia mengikutinya. Zainab melangkah masuk ke dalam tenda utama. Cahaya di dalam tenda lebih redup dibandingkan di luar, menciptakan suasana yang lebih intim namun sekaligus menekan. Di sana, duduklah sosok yang menjadi pusat dari segala perubahan besar di jazirah ini, dikelilingi oleh para sahabat terdekatnya. Suasana di dalam tenda tampak bersahaja. Tidak ada singgasana emas atau hiasan berlebihan, hanya hamparan permadani dan kehadiran pria-pria yang memancarkan aura keyakinan yang kuat. Zainab merendahkan tubuhnya dalam sebuah hormat yang anggun, namun ia tetap menjaga agar punggungnya tegak. Ia meletakkan nampan perak itu di tengah lingkaran. "Wahai Abul Qasim," ujar Zainab, menggunakan panggilan yang sopan, "Khaybar telah jatuh ke tanganmu, dan aku mengakui kekuasaanmu atas tanah ini. Sebagai tanda bahwa aku telah membuang rasa permusuhan dari hatiku, terimalah hadiah sederhana ini. Aku sendiri yang memilih dombanya, dan aku sendiri yang meracik bumbunya sesuai dengan apa yang kudengar sebagai kesukaanmu." Ia berhenti sejenak, matanya menatap paha depan domba yang ia letakkan di posisi yang paling mudah dijangkau oleh sang sasaran. "Aku diberitahu bahwa engkau menyukai paha depan, maka paha depan terbaiklah yang kubawa hari ini." Keberanian Zainab saat mengucapkan kalimat itu nyaris terasa seperti sebuah tarian di atas tepi jurang. Setiap kata telah ia timbang bobotnya. Ia tidak ingin terdengar terlalu menjilat karena itu akan mengundang kecurigaan, namun ia harus terdengar cukup tulus agar hadiah itu diterima. Di bawah nampan, jemarinya terkepal kuat, menyembunyikan getaran yang mulai merambat naik ke lengannya. Ia merasa seolah-olah seluruh atmosfer di dalam tenda itu sedang mengujinya, mengupas lapisan-lapisan kebohongannya. Para sahabat Nabi yang hadir tampak terkesan dengan ketenangan wanita ini. Di mata mereka, Zainab adalah contoh dari kemuliaan yang tetap terjaga meskipun dalam kemalangan. Mereka melihat seorang wanita yang kehilangan ayah dan suaminya, namun tetap mampu menunjukkan sikap yang beradab dan murah hati. Itulah ironi yang paling besar. Kecerdasan Zainab telah mengubah dendamnya menjadi sebuah karya seni perilaku yang tak bercelah. Nabi menatap Zainab sejenak. Ada kedalaman dalam tatapan itu yang membuat Zainab merasa seolah-olah seluruh rencananya terbaca seperti buku yang terbuka. Namun kemudian beliau mengangguk kecil sebagai tanda terima kasih atas hadiah tersebut. Bagi Zainab, itu adalah lampu hijau bagi takdir untuk mulai berjalan. Zainab mundur perlahan, memberikan ruang bagi para pria di sana untuk memulai perjamuan. Ia tidak segera pergi. Ia berdiri di sudut tenda, dalam bayang-bayang, seolah-olah sedang menunggu untuk memastikan apakah hidangannya memuaskan atau tidak. Padahal jantungnya kini berpacu lebih kencang dari sebelumnya. Misinya telah sampai pada titik di mana ia tidak lagi memiliki kendali. Cairan mematikan yang ia racik di dapur sunyi tadi, kini berada hanya beberapa inci dari bibir targetnya. Ia memperhatikan dengan mata yang tak berkedip saat nampan perak itu didekatkan. Keheningan di dalam tenda itu terasa memekakkan telinga bagi Zainab. Ia melihat salah satu sahabat, Bishr bin Al-Bara, juga mendekat untuk ikut serta dalam jamuan tersebut. Zainab tidak merencanakan ada orang lain yang ikut makan, namun ia tidak bisa mencegahnya tanpa membongkar penyamarannya. Di saat-saat yang menentukan itu, Zainab binti Al-Harits berdiri sebagai saksi atas rencananya sendiri. Ia telah menyeberangi gerbang musuh dengan membawa maut yang dibungkus dengan aroma harum. Ia telah mempertaruhkan segalanya, nyawanya, kehormatannya, dan napas terakhirnya demi satu kesempatan untuk membalas duka Khaybar. Sekarang, yang tersisa hanyalah menunggu apakah ramuan yang ia sebut sebagai napas kematian itu akan melaksanakan tugasnya. "Makanlah," bisik hatinya yang gelap saat tangan-tangan di dalam tenda itu mulai menjangkau daging yang berkilau tersebut. "Makanlah dan rasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya." Di dalam tenda yang luas itu, waktu seolah-olah melambat, menjadi kental dan berat seperti minyak yang dituangkan ke dalam bejana. Zainab binti Al-Harits tetap berdiri di sudut ruangan, menyatu dengan bayang-bayang kain tenda yang berat. Posisinya memungkinkannya untuk melihat segalanya tanpa terlihat menonjol. Matanya
yang tajam dan tak berkedip, terfokus pada nampan perak di tengah lingkaran. Aroma domba panggang yang ia racik kini telah memenuhi setiap sudut ruangan, menggoda indera, dan menciptakan ilusi kedamaian yang semu. Nabi Muhammad SAW duduk dengan tenang. Di sisi beliau, Bishr bin Al-Bara dan beberapa sahabat lainnya bersiap untuk menikmati hidangan tersebut. Bagi mereka, ini adalah saat istirahat setelah rangkaian pertempuran yang melelahkan. Namun bagi Zainab, ini adalah panggung eksekusi yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Setiap gerak-gerik tangan yang mendekat ke arah nampan itu mengirimkan kejutan listrik melalui saraf-sarafnya. Konflik batin mulai berkecamuk di dalam dada Zainab, lebih hebat daripada badai gurun manapun. Ada bagian dari dirinya yang merasakan kepuasan yang dingin, sebuah rasa bangga atas kecerdasannya sendiri. Ia, seorang wanita yang telah kehilangan pelindung laki-lakinya, kini berdiri selangkah lagi dari membalaskan dendam seluruh kaumnya. Ia membayangkan bagaimana sejarah akan mencatat namanya, seorang alkemis yang berhasil menembus pertahanan paling ketat dengan hanya bermodalkan seekor domba dan pengetahuan tentang botani. Kepuasan itu terasa manis, seperti madu yang ia campurkan ke dalam racunnya. Namun, di balik kepuasan itu, ada ketakutan yang merayap seperti es. Bukan sekedar ketakutan akan kematian, karena sejak ia kehilangan Salam dan ayahnya, ia telah menganggap dirinya sebagai mayat yang berjalan. Melainkan ketakutan akan kegagalan. Ia menyadari betapa tipisnya benang yang menopang rencananya. Jika ia tertangkap sebelum racun itu bekerja, atau jika racun itu ternyata tidak semematikan yang ia duga, maka pengorbanannya akan sia-sia. Keringat dingin mulai membasahi punggungnya, membuat kain sutranya terasa lengket dan tidak nyaman. Ia memperhatikan tangan Nabi yang mulai menjangkau bagian paha depan, bagian yang paling banyak ia bubuhi napas kematian. Jantung Zainab berdegup sangat kencang hingga ia khawatir suaranya akan terdengar oleh orang-orang di ruangan itu. Satu suapan lagi, batinnya berteriak dalam diam. Hanya satu suapan, dan keadilan akan terpenuhi. Di saat yang sama, ia menatap Bishr bin Al-Bara yang duduk di samping sang target. Bishr tampak ceria, wajahnya memancarkan kelegaan seorang pejuang yang selamat dari medan perang. Zainab merasakan secercah rasa pahit di pangkal lidahnya. Ia tidak mengenal pria itu secara pribadi. Bishr bukanlah orang yang membunuh ayahnya secara langsung. Namun, dalam perang, garis antara kawan dan musuh menjadi kabur. Zainab harus mengeraskan hatinya. Ia harus meyakinkan dirinya bahwa setiap nyawa yang hilang di pihak lawan adalah tumbal bagi nyawa-nyawa Khaybar yang telah direnggut. Silahkan, bismillah. Suara tenang itu memecah keheningan. Zainab menahan napasnya. Ia melihat Nabi mengambil sepotong daging dari paha depan. Beliau memasukkannya ke dalam mulut dan mulai mengunyah perlahan. Di saat yang sama, Bishr bin Al-Bara juga mengambil suapan besar dari bagian yang sama. Sunyi. Hanya suara kunyahan pelan dan derak kayu bakar di luar tenda yang terdengar. Bagi Zainab, detik-detik itu terasa seperti keabadian. Ia memperhatikan motot rahang targetnya bergerak. Di dalam kepalanya, Zainab menghitung reaksi kimia yang seharusnya terjadi. Racun itu akan menyentuh selaput lendir, meresap ke dalam aliran darah, dan mulai mengikat reseptor saraf. Ia membayangkan molekul-molekul racun itu bekerja, melumpuhkan kehidupan dari dalam. Tiba-tiba, gerakan mengunyah itu berhenti. Zainab membeku. Ia melihat Nabi menghentikan gerakannya, seolah-olah sedang mendengarkan sesuatu yang tak terdengar oleh orang lain. Beliau tidak menelan daging itu. Wajah beliau tidak menunjukkan rasa sakit yang instan, melainkan ekspresi pengamatan yang mendalam. Sementara itu, di samping beliau, Bishr bin Al-Bara baru saja menelan suapannya yang pertama. "Angkat tangan kalian dari makanan ini," ujar Nabi dengan suara tenang namun berwibawa tinggi. Zainab menahan napasnya. Ia melihat dunianya seolah-olah runtuh. Rencana yang ia susun dengan presisi matematis tiba-tiba menemui jalan buntu yang tak terduga. Seluruh tubuhnya menegang, bersiap untuk kemungkinan terburuk. Ia melihat Nabi mengeluarkan kembali potongan daging yang belum sempat tertelan dari mulut beliau. "Sesungguhnya tulang ini mengabarkan kepadaku bahwa ia beracun," ucap beliau menatap potongan daging di tangan beliau dengan sorot mata yang sulit diartikan. Ruangan itu seketika berubah suasananya. Kedamaian yang tadi terasa begitu kental kini menguap, digantikan dengan ketegangan yang tajam seperti ujung pedang. Para sahabat langsung berhenti makan. Wajah mereka berubah dari santai menjadi waspada dan penuh amarah. Mata mereka mulai mencari-cari sumber pengkhianatan ini, dan perlahan lamun pasti, semua pandangan tertuju pada sosok wanita yang berdiri di sudut ruangan. Zainab tidak lari.
ia tidak mencoba menyembunyikan wajahnya. Ia keluar dari bayang-bayang, melangkah ke tengah ruangan dengan sisa-sisa martabat yang ia miliki. Ketakutan yang tadi sempat menghantui kini hilang, digantikan oleh keberanian yang lahir dari keputusasaan. Misi yang ia anggap hampir tuntas, kini berubah menjadi konfrontasi langsung. Ia melihat ke arah Bishr bin Al-Bara. Pria itu mulai menunjukkan tanda-tanda yang ia kenali dengan baik. Kulitnya mulai pucat, dan napasnya menjadi tidak teratur. Racun itu telah bekerja pada Bishr karena ia telah menelannya. Zainab merasakan kepuasan yang getir sekaligus rasa ngeri yang dingin. Ia telah berhasil membuktikan bahwa ilmunya nyata, namun target utamanya masih duduk tegak di hadapannya. Perjamuan yang sunyi itu kini telah berakhir, digantikan oleh pengadilan yang tak terelakkan. Zainab berdiri di sana, di pusat badai, menanti kalimat apa yang akan dijatuhkan kepadanya. Ia telah menyajikan racunnya, dan sekarang, ia sendiri yang harus meminum pahitnya konsekuensi dari perbuatannya. Atmosfer di dalam tenda itu berubah seketika, seolah-olah seluruh oksigen di dalamnya telah ditarik keluar. Keheningan yang baru saja pecah oleh peringatan Nabi kini berganti dengan kepanikan yang terukur dari para pengawal. Zainab binti Al-Harith tetap berdiri di titiknya. Kakinya berpijak kuat pada permadani, sementara di sekelilingnya, dunia yang ia kenal sedang runtuh untuk kedua kalinya. Fokus ruangan itu terbagi menjadi dua titik tragis. Titik pertama adalah Bishr bin Al-Bara. Sahabat yang malang itu telah menelan suapan besarnya sebelum peringatan sempat menyelamatkannya. Zainab, dengan mata seorang alkemis yang dingin, menyaksikan gejalanya muncul dengan presisi yang mengerikan. Wajah Bishr yang tadinya kemerahan karena gairah makan, kini memucat seputih kain kafan. Ia mencengkram lehernya sendiri. Otot-otot tenggorokannya menegang hebat saat racun akonitum mulai menyerang pusat sarafnya. Tidak ada teriakan, hanya suara napas yang tercekik dan tubuh yang mulai limbung. Zainab tahu, bagi Bishr, jalan pulang telah tertutup. Titik kedua adalah sang penakluk. Nabi Muhammad SAW meletakkan potongan paha depan itu kembali ke nampan perak dengan gerakan yang sangat tenang. Ketenangan itu justru jauh lebih menakutkan bagi Zainab daripada ledakan amarah. Beliau menatap daging itu, lalu mengangkat pandangannya tepat ke arah Zainab. Tidak ada kebencian yang meledak-ledak di mata itu, hanya sebuah kedalaman yang seolah mampu menembus lapisan tulang rusuk Zainab dan membaca setiap inci dendam yang tersembunyi di sana. "Tangkap wanita ini!" Sebuah teriakan parau memecah ketegangan. Dalam sekejap, suara denting logam memenuhi ruangan. Para prajurit yang tadinya berjaga di luar menyerbu masuk dengan pedang terhunus. Kilatan baja mengepung Zainab dari segala arah. Ujung-ujung tajamnya hanya berjarak beberapa inci dari leher dan dadanya. Udara kini berbau logam, campuran antara bau pedang yang baru ditarik dan bau keringat ketakutan. Namun Zainab tidak lari. Ia bahkan tidak berkedip saat ujung mata pedang menyentuh kulit lehernya yang halus. Ia berdiri dengan dagu terangkat, matanya yang kelam menatap balik para pria bersenjata itu dengan keberanian yang membuat mereka ragu. Ada martabat yang begitu besar dalam sosoknya yang kecil, sebuah aura kedaulatan yang membuat para prajurit itu merasa seolah-olah merekalah yang sedang diadili, bukan wanita di hadapannya. "Setelah semua belas kasihan yang ditunjukkan kepadamu, inikah caramu membalasnya?" Zainab tidak menjawab pertanyaan itu kepada sang prajurit. Ia mengarahkan suaranya langsung kepada Nabi yang masih duduk diam di tengah kekacauan. "Aku tidak meminta belas kasihan," ucap Zainab, suaranya jernih tanpa getaran sedikit pun. "Apa yang kalian sebut sebagai belas kasihan adalah penghinaan bagi mereka yang telah kalian bantai di parit-parit Khaybar. Belas kasihan bagi kalian adalah hidup sebagai tawanan, namun bagiku itu adalah rantai yang mengikat kehormatan kaumku." Kejujurannya yang telanjang dan tajam seperti sempilu membuat suasana semakin mencekam. Para prajurit mendesak maju, menanti isyarat satu kata saja untuk mengakhiri nyawa wanita ini. Namun, isyarat itu tidak kunjung datang. Zainab memperhatikan Bishr yang kini telah dibaringkan oleh rekan-rekannya. Ia merasakan secercah penyesalan yang asing di sudut hatinya. Bukan karena ia merasa tindakannya salah, tetapi karena ia menyadari bahwa dalam perang, yang paling pertama menderita adalah mereka yang tidak memiliki urusan langsung dengan dendam tersebut. Namun, penyesalan itu segera ia tekan kembali. Ia mengingat wajah ayahnya yang kaku dan mata suaminya yang tak lagi melihat cahaya. Jika Bishr harus menjadi tumbal bagi misinya, maka biarlah begitu. Alkemis tidak pernah meminta maaf atas reaksi kimia yang ia ciptakan. "Mengapa kau melakukannya?" tanya Nabi akhirnya. Suaranya rendah,
namun entah bagaimana mampu membungkam hiruk-pikuk kemarahan di dalam tenda tersebut. Zainab menarik napas panjang. Inilah momen yang ia persiapkan sejak ia pertama kali menyentuh lesung batu di laboratoriumnya. Inilah kebenaran yang ingin ia lemparkan ke wajah dunia yang telah merampas segalanya darinya. "Engkau tahu apa yang telah engkau lakukan pada kaumku," ujar Zainab. Suaranya kini mengandung getaran emosi yang tak lagi bisa ia sembunyikan sepenuhnya. "Engkau membunuh ayahku, paman-pamanku, dan suamiku. Engkau meruntuhkan tembok-tembok kami dan menjadikan kami orang asing di tanah kami sendiri. Aku tidak memiliki pasukan, aku tidak memiliki pedang yang mampu menembus baju zirahmu. Yang kumiliki hanyalah pengetahuan tentang bumi dan akal yang Tuhan berikan padaku." Ia melangkah satu tindak ke depan, mengabaikan ujung pedang yang mulai menggores kulitnya hingga mengeluarkan setetes darah merah. "Maka aku berkata pada diriku sendiri," lanjut Zainab dengan senyum tipis yang getir, "aku akan menguji takdirmu. Jika engkau benar-benar seorang nabi seperti yang engkau katakan, maka Tuhanmu akan memberitahumu tentang racun ini dan engkau tidak akan celaka. Namun, jika engkau hanyalah seorang raja yang haus kekuasaan, maka racun ini akan membebaskan dunia dari tiranimu." Kata-kata itu jatuh seperti bom di tengah ruangan. Sebuah pengakuan yang begitu berani, begitu jujur, hingga para pengawal pun terdiam dalam kekaguman yang terpaksa. Zainab binti Al-Harith di tengah kepungan maut baru saja menyatakan perang intelektual dan spiritual terhadap pemenangnya. Ia tidak berdiri di sana sebagai seorang pembunuh yang tertangkap basah, melainkan sebagai seorang pejuang yang telah menyelesaikan tugas terakhirnya. Rahasia itu kini telah benderang di bawah cahaya lampu minyak tenda. Paha depan domba yang beracun itu bukan lagi sekedar upaya pembunuhan, melainkan sebuah pernyataan dari sebuah bangsa yang hancur. Zainab menatap lurus ke depan, menunggu vonisnya. Ia telah memberikan kebenarannya. Sekarang ia siap menerima apapun yang akan diberikan dunia kepadanya sebagai imbalan. Di tengah lingkaran pedang yang berkilauan, kesunyian yang mencekam kembali menyelimuti tenda utama. Para sahabat berdiri dengan otot-otot tegang, mata mereka merah oleh amarah, menanti aba-aba untuk mengakhiri nyawa wanita yang telah lancang menyusupkan maut ke meja perjamuan mereka. Namun, di pusat badai itu, Nabi Muhammad SAW memberikan isyarat dengan tangan agar para pengawal menurunkan senjata mereka. Beliau menatap Zainab binti Al-Harith, bukan dengan tatapan seorang algojo, melainkan dengan pandangan seorang hakim yang mencari kedalaman jiwa di balik sebuah tindakan. Zainab tidak tertunduk. Meskipun ia seorang tawanan, sisa-sisa kebangsawanan Khaybar mengalir dalam setiap inci tegak punggungnya. Debu perang yang menempel di pakaiannya tidak mampu menutupi martabat yang ia bawa. Ia berdiri di sana, di hadapan pria yang telah mengubah peta hidupnya menjadi reruntuhan dengan keberanian yang lahir dari ketiadaan beban. Seseorang yang tidak lagi memiliki sesuatu untuk kehilangan adalah orang yang paling berbahaya dan sekaligus yang paling jujur. "Apa yang sebenarnya engkau inginkan dengan perbuatan ini, wahai Zainab?" tanya Nabi. Suaranya rendah, bergema di antara kain-kain tenda yang berat, membawa wibawa yang melampaui perintah militer manapun. Zainab menghirup udara yang masih beraroma bumbu domba dan maut itu. Ia merasa seolah-olah seluruh leluhurnya sedang berdiri di belakangnya, menanti jawaban yang akan menentukan bagaimana nama mereka akan diingat. "Engkau bertanya tentang keinginanku," mulai Zainab. Suaranya jernih dan berwibawa, memotong ketegangan ruangan sehalus pisau alkeminya. "Engkau telah membunuh ayahku, Al-Harith, seorang kesatria yang tidak pernah berpaling dari janji. Engkau telah membunuh suamiku, Salam, pria yang menjadi pelindung bagi kaum yatim di lembah ini. Engkau telah menyapu bersih kehormatan klan-klan kami, seolah kami hanyalah debu di bawah telapak kaki kudamu." Ia melangkah satu tindak lebih dekat, mengabaikan geraman peringatan dari para pengawal di sisi-sisinya. Matanya terkunci pada mata sang target. Seorang wanita di posisiku hanya memiliki dua pilihan, meratap hingga matanya buta, atau berdiri dan bertindak dengan satu-satunya senjata yang tersisa. Aku memilih yang kedua. Dialog ini bukan lagi tentang interogasi tawanan perang.
ini telah bermutasi menjadi sebuah perdebatan filosofis tentang hakikat kekuasaan dan kebenaran. Zainab sedang meletakkan dasar logikanya di atas meja, menantang premis dari kenabian pria di hadapannya. "Maka aku meracuni daging itu," lanjut Zainab dengan ketenangan yang luar biasa, seolah ia sedang menjelaskan resep pengobatan di laboratoriumnya. "Dan dalam hatiku, aku membuat sebuah taruhan dengan takdir. Aku berkata pada diriku, jika pria ini benar-benar seorang nabi yang diutus oleh langit, maka Tuhannya pasti akan melindunginya. Racun ini tidak akan menyakitinya, karena tugasnya di bumi belum usai. Namun jika ia hanyalah seorang raja, seorang penakluk biasa yang haus akan tanah dan harta, maka dengan matinya dia, aku telah membebaskan kaumku dan seluruh jazirah ini dari tiraninya." Pernyataan itu menggantung di udara seperti awan petir. Itu adalah logika yang tak terbantahkan dari sudut pandang seorang alkemis sekaligus seorang putri bangsa yang kalah. Zainab sedang melakukan eksperimen terakhir. Ia menjadikan dirinya sendiri sebagai alat uji bagi kebenaran klaim kenabian Muhammad. Jika ia mati sekarang, ia mati sebagai martir bagi bangsanya. Jika sasarannya selamat, maka setidaknya ia telah membuktikan bahwa kekuatan yang ia hadapi memang berasal dari luar nalar manusia. "Engkau menguji Tuhanku dengan maut?" salah seorang sahabat bertanya dengan nada tidak percaya. Zainab menoleh sekilas ke arah suara itu. "Aku menguji kenyataan. Di dunia kami, para tabib dan alkemis, sesuatu dianggap benar jika ia mampu bertahan dalam api ujian. Jika pemimpinmu adalah emas murni, api racunku hanya akan membersihkannya. Jika ia adalah tembaga yang disepuh, maka ia akan hancur." Nabi Muhammad SAW mendengarkan setiap patah kata itu tanpa memotong. Ada sebuah pengakuan tersirat dalam diamnya beliau terhadap luka yang dialami Zainab. Beliau memahami duka yang mendorong tindakan nekat tersebut. Namun di sisi lain, ada nyawa Bishr bin Al-Bara yang sekarang sedang berjuang di ambang maut karena racun tersebut. "Engkau jujur dalam dendammu, Zainab," ujar Nabi. "Kejujuran adalah satu-satunya perhiasan yang tersisa bagi mereka yang telah dirampas hartanya," balas Zainab tajam. "Aku tidak berdiri di sini untuk memohon ampunanmu. Ampunan dari musuh adalah penghinaan lain yang tidak ingin kuterima. Aku melakukan apa yang harus dilakukan oleh seorang putri Khaybar. Sekarang, lakukanlah apa yang harus dilakukan oleh seorang pemenang." Keberanian Zainab dalam dialog itu menciptakan dilema moral di dalam ruangan. Di satu sisi, ia adalah seorang pembunuh yang tertangkap tangan. Di sisi lain, ia adalah seorang wanita yang bertindak berdasarkan cinta yang mendalam pada keluarganya dan kehormatan bangsanya. Sebuah nilai yang sangat dijunjung tinggi oleh bangsa Arab, baik Muslim maupun Yahudi. Puncak penggambaran karakter Zainab terjadi di saat ia menolak untuk menunjukkan kelemahan sedikitpun. Ia tidak menangis, tidak gemetar, dan tidak menjilat. Ia berdiri sebagai simbol perlawanan intelektual. Baginya, racun itu adalah sebuah pertanyaan, dan ia masih menunggu jawaban dari takdir. Ia telah menunjukkan bahwa meski benteng Khaybar bisa diruntuhkan dengan pedang, jiwa dari manusianya tidak bisa ditaklukkan begitu saja tanpa perjuangan yang setara. Di bawah cahaya lampu minyak yang mulai meredup, Zainab binti Al-Harith tetap tegak. Ia telah menyampaikan pesannya kepada sejarah, bahwa di balik setiap kemenangan besar, ada luka-luka yang tidak akan pernah sembuh hanya dengan kata-kata damai. Ia telah menantang seorang nabi dan seorang raja dalam satu napas, dan dalam dialog kehormatan itu, ia memenangkan kembali martabatnya yang sempat hilang di medan perang. Kini, ia hanya tinggal menunggu timbangan keadilan bekerja. Apakah kejujurannya yang pahit akan menyelamatkannya, ataukah darah yang telah ia tumpahkan akan menuntut balas? Bagi Zainab, hasilnya tidak lagi penting. Ia telah berbicara dan suaranya telah terdengar hingga ke pusat kekuasaan yang paling tinggi. Angin malam di Khaybar berhembus membawa dingin yang menusuk, menyapu debu-debu dari sisa reruntuhan benteng yang kini tampak seperti raksasa yang tertidur dalam luka. Di dalam tenda utama, ketegangan perlahan mencair menjadi sebuah kesadaran yang pahit. Zainab binti Al-Harith telah selesai memainkan perannya di atas panggung sejarah. Ia berdiri diam, menatap kosong ke arah nampan perak yang kini kosong. Menyadari bahwa meski rencananya tidak sepenuhnya menghancurkan musuhnya, ia telah berhasil meninggalkan bekas luka yang takkan pernah bisa dihapus oleh waktu.
Perjalanan Zainab mencapai titik akhirnya di sini, di bawah sorot mata pria-pria yang kini memandangnya dengan campuran antara amarah dan kekaguman yang terpaksa. Nasib akhirnya memang tragis. Sejarah mencatat bahwa setelah kematian Bishr bin Al-Bara, hukuman qisas pun dijatuhkan. Namun bagi Zainab, kematian fisik hanyalah sekadar penutup dari sebuah bab kehidupan yang sudah lama kehilangan maknanya sejak ayah dan suaminya gugur. Ia menyongsong ajalnya dengan ketenangan yang sama saat ia meracik ekstrak akonitum di laboratoriumnya yang sunyi. Namun kisah Zainab binti Al-Harith tidak berhenti saat napasnya berakhir. Ia meninggalkan sebuah warisan nama yang getir, sebuah pengingat abadi bagi sejarah peradaban manusia. Ia menjadi bukti nyata bahwa di balik kemegahan penaklukan dan deru kemenangan, selalu ada suara-suara yang dibungkam, dan suara-suara itu mampu mencari jalannya sendiri untuk membalas. Zainab adalah personifikasi dari luka perang yang tidak pernah benar-benar sembuh. Ia adalah representasi dari mereka yang kalah, namun menolak untuk tunduk secara batiniah. Sejarah kemudian mencatat dampak dari perjamuan itu dengan tinta yang tebal. Racun yang diracik Zainab memang tidak membunuh sang target seketika, namun efeknya merambat melalui aliran waktu. Bertahun-tahun kemudian, di saat-saat akhir hidupnya, sang Nabi seringkali menyebutkan bahwa ia masih merasakan efek dari racun yang ia cicipi di Khaybar. Secara simbolis, Zainab telah berhasil menyentuh takdir musuhnya dengan cara yang paling pribadi dan menetap. Ia membuktikan bahwa seorang wanita tanpa pasukan, tanpa pedang, dan tanpa baju zirah mampu mengubah jalannya sejarah hanya dengan menggunakan akal, keberanian, dan segenggam pengetahuan tentang alam. Warisan Zainab adalah sebuah pengingat bagi setiap pemenang dalam peperangan, bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan setiap ketidakadilan akan melahirkan Zainab-Zainab baru yang akan menunggu di balik tabir, meracik dendam mereka dalam kesunyian. Namanya tetap abadi dalam catatan sejarah, bukan hanya sebagai seorang pembunuh, melainkan sebagai sosok yang cerdas dan berani yang mempertanyakan hakikat kekuasaan di depan wajah penguasa itu sendiri. Bagi kaumnya, ia mungkin dikenang sebagai martir yang mencoba melakukan hal mustahil demi memulihkan martabat bangsa yang hancur. Bagi pihak lawan, ia adalah ujian kesabaran dan kebenaran yang nyata. Namun bagi kemanusiaan, Zainab binti Al-Harith adalah simbol dari tragedi yang lahir ketika cinta yang besar kepada keluarga berubah menjadi kebencian yang menghancurkan. Ia menunjukkan bahwa cinta dan dendam adalah dua sisi dari koin yang sama, yang ditempa dalam api kehilangan yang mendalam. Di lembah Khaybar, pohon-pohon kurma terus tumbuh dan berbuah seiring bergantinya musim. Namun kisah tentang perjamuan berdarah itu tetap tertinggal di sana, terserap ke dalam akar-akar pohon dan batu-batu benteng, yang kini tampak seperti raksasa yang tertidur dalam luka, yang hampir saja mengubah arah peradaban dunia jika saja suapannya ditelan lebih banyak, atau jika keajaiban tidak terjadi, maka sejarah dunia hari ini akan tampak sangat berbeda. Kekuatan seorang individu yang didorong oleh keterpaksaan yang murni ternyata mampu mengguncangkan fondasi kekaisaran yang paling kokoh sekalipun. Zainab mengajarkan kita bahwa tidak ada kemenangan yang benar-benar mutlak selama masih ada hati yang menyimpan luka yang belum terobati. Malam itu, saat Zainab melangkah menuju takdir akhirnya, ia mungkin melihat bintang-bintang di langit Khaybar yang terakhir kalinya. Ia mungkin membayangkan dirinya kembali ke laboratorium kecilnya, mencium aroma herbal yang menenangkan, jauh dari bau darah dan pengkhianatan. Ia pergi dengan membawa kejujurannya, sebuah kejujuran yang pahit, setajam racun yang ia sajikan. Kisah Zainab binti Al-Harith adalah sebuah monumen bagi kekuatan akal manusia yang digunakan untuk tujuan yang paling gelap sekaligus yang paling mulia, pembelaan terhadap kehormatan diri. Ia telah tiada, namun warisannya tetap hidup di setiap meja perjamuan di mana perdamaian dibicarakan, mengingatkan semua orang agar tidak pernah meremehkan seorang wanita yang telah kehilangan segalanya. Karena di tangan mereka, setitik racun bisa memiliki kekuatan yang lebih besar daripada 1000 mata pedang. Hingga hari ini, namanya tetap menjadi catatan kaki yang getir dalam narasi besar sejarah Jazirah. Seorang putri lembah kurma yang memilih untuk menjadi utusan maut demi sebuah pertanyaan yang ingin ia tanyakan pada takdir.
Dan dalam sunyinya sejarah, jawaban atas tindakannya masih terus bergema, mengingatkan kita bahwa dendam adalah beban yang berat, namun martabat adalah sesuatu yang pantas diperjuangkan hingga tetes darah terakhir.